Sekarang saya sedang ada di JHCC nih, di acaranya apa OLX Auto Expo nih, Indonesia Modification and Lifestyle Expo nih di JHCC. Nah, yang menarik nih di ajang pameran ini tidak hanya memamerkan mobil modifikasi juga nih, tapi ternyata ada motornya nih. Nah, motornya ini dahsyatnya nih, ini dibikin oleh komunitas asosiasi nih, yaitu asosiasi NMA ya. NMA itu dia asosiasi modifikator dan aftermarket association untuk mobil dan yang berkolaborasi dengan Ikatan Ahli Teknik Otomotif Indonesia atau disingkat dengan IATO. Nah, kita ketemu sama orang yang bikin nih. Ini namanya Tommy Airbrush, brother. Oke? Nah, sebentar nih, Pak Tommy lah. Jadi Tommy Airbrush ini biasa dikenal selalu memodifikasi dengan airbrush ya. Nah, sekarang dia sudah main di mobil nih, kayaknya sama motor udah jauh. Bukan begitu malam ya? Motor mobil masih kok. Masih ya. Oke. Halo bro, apa kabar buat teman-teman semua? Kenalin, nama gua Tommy. Kalau teman-teman pada manggil Tommy Airbrush. Dan sekarang kita lagi berada di JCC, khususnya lagi di acara IMX Indonesia Modification Expo 2022. Dan sekarang kita lagi ada di motor konversi, yang dimana ini adalah motor-motor standar yang telah dimodifikasi menjadi motor listrik. Yang tadinya kan motor bensin, nah sekarang udah dimodifikasi menjadi motor listrik. Dan juga untuk bahan bakarnya di bagian dalam tempatnya sudah dicabut semua dan sekarang udah diganti jadi baterai pada bagian dalam. Nah, kalau untuk motor sendiri, nah teman-teman bisa lihat ini adalah motor-motor Matic, yang dimana kalau untuk motor-motor Matic sendiri, baik Honda ataupun Yamaha ini semua bisa dimodifikasi kok. Nah, kita lihat untuk modifikasinya ya. Ini buat teman-teman yang suka modifikasi. Ini kan sebenarnya sebelumnya kalau untuk motor-motor Matic semua sama lah basicnya. Bagian belakang adalah engine. Nah, penggerak belakang kan kita semua di bagian sini posisinya mesin, posisi roda tetap sama. Oleh sebab itu setelah dicabut posisi jadi kosong. Sekarang untuk mengisinya biasanya diganti dengan arm. Nah, ini untuk armnya sendiri bisa di custom dari motor apa aja. Kemudian untuk shock breakernya sebenarnya bisa tetap dipakai di bagian samping ataupun dirubah menjadi monoshock pada bagian dalam. Nah, itu di dalam itu ada monoshock tuh. Nah, terus dari gitu di sini posisi mesinnya ada di sini, dan posisi mesin sebenarnya kalau untuk di Matic itu bisa model hub seperti ini ataupun model mid drive. Kalau mid drive posisi ada di depan, jadi pakai belt. Nah, kalau yang kita pakai ini sekarang hub, karena posisi kalau untuk teman-teman merubah lebih mudah, lebih simpel, lebih cepat dan lebih praktis kalau untuk seperti ini. Nah, itu untuk posisi dari si monoshocknya. Monoshock bagian dalam itu bisa di custom, buat teman-teman tinggal cari aja proporsional yang cukup baik ataupun cukup empuk dan enak untuk dipakai di motor teman-teman sekalian. Nah, ini untuk engine-nya ya. Kalau untuk engine-nya sendiri, ini juga teman-teman bisa dapatkan sekarang, udah tidak terlalu sulit. Teman-teman bisa dapatkan kayak di toko online, yang penting cari spek yang teman-teman inginkan. Yang agak sedikit sulit sebenarnya di controller sama di baterai. Baterai itu teman-teman masih bikin. Kalau untuk tempat bikinnya udah ada beberapa tempat di Jakarta ataupun di Indonesia yang sudah bisa bikin. Nah, teman-teman tinggal pesan untuk ukuran motor berapa. Kalau untuk sepeda itu bisa kan ada yang 400, 900 dan lain-lainnya. Kalau untuk motor itu mulai dari ada yang 1000, 2000, 3000 kurang lebih untuk ukuran wattnya ya. Kalau motor cc. Kalau untuk kayak si motor listrik itu watt. Jadi ada yang dipakai 2000 watt seperti ini, ada yang 3000 biasanya kalau dipakai untuk di Matic. Ini berapa watt ya? Kurang lebih 2000 yang ini. Biasanya 2000 watt dari mana ya? Biasa ada ininya, maksudnya kalau untuk ininya ini kurang lebih 72 volt, 2000. Iya. Kalau jadi buat teman-teman ini banyak tipe. Ada yang walaupun ada yang 2000 tapi tenaganya ada yang lebih kencang daripada beberapa merek dia keluarkan ada yang lebih kencang, ada yang lebih tidak kencang. Jadi teman-teman tinggal pilih aja yang cocok
sama yang istilah kata sesuai dengan budget teman-teman sekalian. Gitu. Ini kira-kira berapa ya? Kalau untuk modifikasi itu sebenarnya beragam. Jadi sebenarnya kalau untuk modifikasi kayak elektrik begini, ini kalau dari motornya sendiri biasanya range harganya 3 sampai 7 jutaan. Apa tuh 37 sampai jutaan? Untuk motor listriknya ya. Unitnya apa? Dinamonya? Dinamonya. Oh, dinamo. Dinamonya. Itu sepaket. Jadi kalau ada dinamo biasa sama controller. Jadi harganya itu beragam, banyak sekali. Sama seperti tipe motor bekas gitu. Kan beragam harganya. Sama kayak ini kendaraan ini juga sama. Ada yang dari berapa sampai berapa. Biasanya 3 sampai 7 atau 8. Nah, kalau untuk baterai sendiri juga sama. Harganya segitu juga. Gitu. Jadi kurang lebih kalau dalam angka belasan mungkin sudah komplit ya part-partnya. Tinggal teman-teman modifikasinya aja. Oh iya, untuk ininya tombol. Ini kan untuk biasa kalau untuk gas kita bisa kalau untuk yang bensin ada di sini nih. Nah sekarang udah dirubah. Kalau untuk yang listrik itu beda lagi. Karena kan dia diganti. Oh ini throttle ganti ya? Throttle jadi rubah. Jadi tetap pakai yang jadi modelnya digital ya. Karena kan dia elektrik ya. Jadi nyambungnya nanti via kabel. Jadi untuk gas seperti ininya ini hanya kayak apa? Dalamnya tetap kayak fungsi kayak ada model per tinggal balik. Tapi yang nyambung itu sebenarnya bukan selang itunya lagi. Jadi ada elektrik lah. Tapi ada yang model itu juga sih. Controller ada yang posisi di bawah. Ada beberapa model. Ini juga ada beberapa model. Ini yang ya. Kalau ini kalau diganti nih, ini speedometer hidup nggak? Speedometer kalau biasa masih analog gini, ini bisa kan langsung sambung ke roda depan. Kalau yang digital itu dia mesti bikin step down. Kalau buat teman-teman, mau info dulu nih. Untuk biasa kalau untuk motor listrik, biasa kan 72 volt, ada yang 60 volt gitu kan. Biasa kalau misalnya 72, jadi mesti pakai 2 arus. Arus yang pertama, yang 72 volt, itu dipakai untuk si dinamo listrik. Jadi untuk motor listriknya pakai 72 volt dayanya. Dan kemudian kabel bodi yang kedua itu kabel bodi 12 volt. Kabel bodi 12 volt itu gunanya untuk si electrical, seperti kayak lampu-lampu, sensor speedometer, part-part speedometer, lampu belakang. Nah, itu pakai sistem 12 volt. Jadi harus ada 2 nih. Tapi lebih aman pakai aki 72 volt di converter step down ke 12 volt. Nah, setelah itu baru masuk ke arus. Jadi lebih aman gitu. Ngomong ini buat apa ya? Ini ampere meter. Kalau misalkan kayak kita kan kalau misalkan kita pakai nih, ini kan biasa 12 volt kan. Bisa ada ampere meter yang 12 volt gitu kan. Nah, ini untuk menunjukkan kalau ini 72 volt. Jadi kalau voltasenya semakin rendah, itu berarti daya baterai udah mau habis. Jadi ini cuman indikator yang simple ya kira-kira untuk konversi. Tambahin ini ya. Ya, ini untuk konversi ya. Oke. Gitu. Ya. Nah, ini basic motornya apa nih? Yamaha apa ya? Soul ya? Soul, ya. Jadi ya. Iya, betul. Nah, kalau Soul GT ini dia yang ini ya, apa namanya yang ganti hub drive ya? Ya, betul. Bukan mid drive ya? Iya, betul. Ini hub, yang model hub, iya betul. Ya? Nah, kalau yang ini apa nih motornya? Beat ya? Ya. Nah, yang ini juga nih, yang ini sebenarnya juga cukup unik nih. Yang ini sebenarnya dibikinnya konsep hybrid. Jadi si motornya masih tetap aktif untuk si motor bensinnya. Untuk tambahannya dibuat tambahan hub. Jadi di saat kalau misalkan mau pergi jauh, teman-teman bisa kombinasi. Jadi bisa pakai motor listrik dulu. Setelah sampai habis tinggal lanjut pakai yang bensin. Oke, berarti mesinnya masih ada ya? Ini mesin masih ada, gitu. Ini dibuat double. Ini dibuat double. Jadi kalau mutar semua posisinya. Yang ini unik nih kalau untuk buatnya. Jadi teman-teman kalau misalkan yang pengen ditambahkan untuk jadi komponen motor listriknya kan jadi double tuh. Udah jadi double gini, ini seru banget nih. Jadi bisa pergi jauh kan. Begitu si bagian yang baterai dari elektrikalnya habis, ya tinggal lanjut pakai yang bensin. Berarti ini CVT masih ada ya? CVT masih ada. Lihat ya. Oh iya, CVT masih ada ya? CVT masih ada, masih ori dan masih nyala normal standar. Jadi ini tidak diapa-apakan. Yang di custom itu si motor listriknya ditempel ke roda pada bagian belakang. Jadi kita bikin sistemnya kayak bubutan adaptor supaya bisa sambung. Baru dibuatkan arm baru lagi nih, yang sebelah sini nih.
Tambah arm baru lagi sini ya. Iya, betul. Ini berarti nempelnya ke as apa ke pelek ya? Yang ini ke as dong. Otomatis, oh sorry, kalau maksudnya untuk ininya, kalau ini ke as, ini kan tetap diem nih. Si dinamo ini nempel ke pelek. Jadi begitu dia muter semua tuh. Tuh. Ini nempelnya ke pelek ya? Iya, kalau teman-teman pengen bikin di rumah, tinggal cari si orang bubut yang bisa konversi antara si pelek disambung ke hub. Baru setelah dapat semua, baru tinggal diukur lebarnya berapa, dibikin armnya tambahan supaya nggak goyang. Jadi sebenarnya ini hybrid ya? Hybrid, betul. Waduh. Cuma motor kan belum ada yang hybrid nih. Ini lagi dicoba yang full sama yang hybrid. Gitu. Kira-kira kalau bikin hybrid biayanya berapa nih Mas? Kalau untuk biaya sih sebenarnya hybrid ataupun full EV biayanya kurang lebih hampir sama. Kan kalau untuk biaya part yang dibeli kan hampir sama nih. Jadi sebenarnya biaya hampir sama. Gitu. Belasan juta, 15 jutaan ya? Kurang lebih ya, harga itu selalu berbeda-beda tergantung part aksesoris apa yang dipakai sama baterainya. Gitu. Terus kalau ini berarti masih normal ini ya? Nah ini gas bisa dua nih. Gas kalau yang dipakai ke seperti ini dalamnya dikoneksi, bisa dikoneksi, disambung. Yang tadi saya bilang ada dua model, ada yang langsung diganti, ada yang pakai tetap original disambung. Jadi di paralel dua, satu lagi untuk digabung ke electrical ya, gitu. Ini tombol buat? Ini tombol buat pengisian. Jadi kalau misalkan pas udah habis, kan kita pakai bensin, kayak regeneratornya jadinya buat ngisi ke aki yang 72 volt itu tuh. Ini bisa diisi akinya? Bisa. Baterai apa aki nih? Baterai, sorry. Baterai. Baterai. Ini baterainya ya? Ya, baterai kira-kira seperti ini. Jadi untuk tempat ini bisa bisa difungsikan untuk baterai. Tapi karena ini masih prototipe, baterainya tidak dipakai yang terlalu besar. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih jauh jaraknya, otomatis kita harus pakai baterai yang jauh lebih besar. Otomatis dia lebih kuat untuk daya ininya, untuk daya perjalanan jauhnya, gitu. Oh, iya, ini untuk kabel-kabel seperti ini udah dirubah. Karena kan kalau misalkan kita pakai bolam biasa, kan lebih boros kan. Oleh sebab itu kalau misalkan yang pakai motor listrik ataupun mobil listrik, banyak kan kita pakai LED nih. Jadi si lampunya semua sudah dimodifikasi. Lampu-lampunya dimodifikasi menggunakan LED semua. Jadi dayanya tidak terlalu berat untuk menghemat baterai sebenarnya juga salah satu fungsinya. Selain lebih terang, biasanya lebih hemat gitu. Aki sama baterainya ada? Kenapa? Aki dan baterainya ada berarti? Aki dan baterainya ada. Jadi dua-duanya hidup ya? Hidup. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau membuat ini, bisa? Bagaimana? Ya kalau untuk pekerjaan seperti ini memang kita bisa mengkonversi untuk kendaraan biasa menjadi kendaraan listrik. Dan juga kalau teman-teman memang sudah ada bengkel yang bisa mengerjakan, tinggal beli aja partnya, mungkin di online juga banyak. Tapi kalau yang kami pakai di tempat kami biasanya durability-nya lebih tinggi gitu. Iya. Oke Om Doni, makasih banyak Sip, Om Doni. thank you ya. Semoga sukses ya. Oke, thank you banyak. Dapat order yang banyak, dan lancar ya. Thank you. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini konversi yang menarik ya buat yang kita lihat ini ya. Yang satu adalah hybrid, artinya hybrid dia elektrik dan bensin, sedangkan ini adalah full elektrik menggunakan hub drive yang motor Yamaha Soul-nya, sedangkan yang Honda Beat-nya dia pakai hybrid ya. Dua-duanya hidup. Jadi kita juga masih belum memastikan karena ini di acara pameran, jadi kita tidak bisa coba nih. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya setelah acara pameran kita bisa jajal seperti apa rasanya motor hybrid ini, fungsinya seperti apa, dan mudah-mudahan kita bisa coba ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa dengan video berikutnya.